Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Fadila dengan NIM akhir 239. Jadi saya akan memberikan tutorial analisis SEM menggunakan aplikasi PLS, khususnya PLS 3. Disclaimer, mohon maaf ya, agak berisik soalnya ini pondok saya lagi proses pembangunan. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah ini kita klik new project, kemudian kita kasih nama. Mohon maaf sekali lagi. Habis itu loh, udah ada tuh namanya. Apa ya, guys? Statistik 2. Gini ya. Oke, kita okein. Nah, kemudian di sini ada tulisan double click to import data. Kita langsung klik 2 kali buat import data yang kita punya. Nah, kemarin aku udah save dari eh, Excel. Nah, di sini datanya. Bisa kita langsung import. Oke. Nah, kita tunggu sampai datanya semua masuk. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti itu semua datanya udah masuk. Kita langsung aja klik ke ini. Nih, yang ini. UAS statistik 2 ini. Kita klik. Nah, ini kan udah ada indikatornya. Nah, indikator ini kita pindahkan ke bar sebelahnya. Semua indikatornya. Yang pertama dari X1. X1 ini sebagai independen ya, teman-teman. Kemudian X2-nya juga. Kemudian X3-nya. Nah, setelah itu Z-nya juga. Z ini sebagai mediasi ya. Kemudian Y, Y ini baru independennya. Kita pindahkan semuanya. Setelah itu kita susun, kita ratakan, kita rapikan supaya terlihat cantik, enak dipandang gitulah. Kita rapikan. Nah, setelah itu kalau udah kita ganti namanya yang ada di sini. Salah pencet. Caranya ini habis itu klik kanan baru rename. Nah, X1 kita punya itu adalah kredibilitas konten. Kita ganti semuanya ya. Kemudian X2-nya ini adalah relevansi konten. Yang X3-nya ini adalah FOMO atau fear of missing out. Jadi kita singkat aja di FOMO biar lebih cepat. Kemudian yang Z-nya ini atau mediasinya ini adalah keterikatan pada konten. Kemudian Y-nya ini adalah pembelian impulsif. Pembelian impulsif. Nah, oke. Semuanya sudah kita ganti namanya. Kemudian selanjutnya itu adalah kita mengkonek semua variabelnya. Caranya kita pencet ini, di sini connect. Nah, kita tarik garis ke setiap variabel-variabel yang sudah kita hipotesis. Yang pertama itu ada X ke Z, X1 ke Z, kemudian X2 juga ke Z, X3 juga ke Z, kemudian Z ke Y. Nah, kemudian X1 ke Y, jangan lupa, X2 juga ke Y, dan X3 ke Y. Nah, jadi hipotesis yang di sini kita dapatkan adalah yang pertama adalah X1 ke Z, X2 ke Z, X3 ke Z, kemudian Z ke Y. Setelah itu X1 ke Y, X2 ke Y, dan juga X3 ke Y. Kemudian karena di sini ada mediasinya, berarti hipotesis kita juga ada X1 ke Y yang dimediasi oleh Z. Jadi X1 ke Z dan ke Y. Kemudian X2 ke Z ke Y dan X3 ke Z ke Y. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja calculate untuk menganalisis data yang kita miliki. Pertama, ini habis itu PLS algorithm. Setelah itu, start calculation. Kalau dari start calculation, yang pertama kita lihat adalah outer loadings-nya. Nah, di sini kita lihat apakah variabel item yang kita miliki ini itu valid atau tidak. Nah, kita lihat di sini ada yang warna hijau dan ada yang warna merah. Dan jika warna hijau ini berarti menyatakan kalau misalnya dia itu valid. Kalau misalnya warna merah ini berarti dia tidak valid. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak valid, apa yang kita harus lakukan? Nggak mungkin kan kita akan membuat item baru terus tuh sebar kuesioner baru lagi. Ribet dong. Jadi kita hapus aja item tersebut. Caranya, kita kembali ke bar yang ini.
Kemudian select, jangan lupa kita mencet select ini. Kita klik item yang ingin kita hapus, kemudian langsung aja delete. Tadi kan itemnya X2.4 ya, itu yang warna merah. Kita langsung delete yang item X2.4. Nah, kemudian calculate lagi, PLS algorithm lagi, dan start calculation. Nah, kita langsung lihat lagi auto loadingsnya. Nah, kita bisa lihat auto loadingsnya ini semuanya warna hijau. Maksudnya semuanya ya sudah valid. Nah, setelah ini baru kita melakukan analisis. Analisis yang pertama itu adalah validitas konvergen. Bisa dilihat dari auto loadings. Auto loadings auto loading sendiri itu adalah ini yang udah kita buka. Nah, di sini bukan selain warna hijau aja bisa dikatakan valid, tapi karena nilainya yang ada tertera di sini itu lebih besar daripada 0,7. Jadi, eh, Indi jadi item ini dikatakan valid karena nilai statistiknya ini lebih besar daripada 0,7. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari AV. Nah, AV ini kita lihat dari konstruk reliability dan validity nyamuk. Nah, AV ini kita lihat di sini. AV ini dinilai kalau misalnya AV-nya lebih dari 0,5 berarti itu dinyatakan valid. Di sini kita lihat nilai AV dari variabel kita berapa. Di sini ada 0,812, 0,724, 0,707, dan 0, dan seterusnya. Nah, ini semua nilainya di atas 0,5 kan, berarti ini dinyatakan valid. Nah, kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah menganalisis validitas diskriminan. Caranya adalah kembali lagi ke sini, kita lihat yang tulisannya diskriminan validity. Nah, dari diskriminan validity ini bisa dinilai melalui tiga cara. Berisik. Yaitu yang pertama kita bisa lihat dari cross-loading-nya. Nah, yang pertama itu kita lihat adalah dari cross-loading. Nah, cross-loading-nya ini kita lihat, teman-teman. Apakah nilai dari sesama variabelnya ini di atas 0,7 atau tidak? Nah, di sini kita lihat. Contohnya biar nggak bingung. Kita ambil contoh yang FOMO nih. Kan FOMO ini tadi adalah X3. Kita lihat FOMO dengan X3.1, X3.2, dan X3.3, dan seterusnya itu nilainya di atas 0,7 atau tidak. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah 0,806, 0,826, dan seterusnya. Berarti ini dinyatakan valid karena nilainya di atas 0,7. Nah, kemudian kita bisa melihat juga dengan Fornell-Letzker ini. Nah, Fornell-Letzker ini kita lihat caranya. Apakah nilai sesama variabel ini lebih besar atau lebih besar atau tidak dari variabel tersebut dengan variabel lain? Contohnya biar nggak bingung adalah kita ambil contoh FOMO lagi ya. Nih, FOMO terhadap FOMO ini kan nilainya 0,821. Sedangkan nilai FOMO terhadap ketertarikan pada konten ini adalah 0,521. Nah, berarti 0,521 dengan 0,821 itu lebih besar yang mana? 0,821 berarti variabel ini itu valid karena nilai variabel dan sesama variabelnya itu lebih besar daripada nilai variabel dengan variabel lainnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari latent variabel. Latent variabel ini kita lihat dari sini. Latent variabel. Kemudian kita lihat latent variabel yang correlation-nya yang ini. Nah, kalau misalnya latent variabel ini, cara menganalisisnya dan cara menilainya itu adalah kita lihat nilai sesama variabelnya itu jika dikuadratkan, akar kuadrat, apakah dia masih lebih besar daripada nilai variabel dengan variabel lainnya? Contohnya, ini kan kita ambil yang ini ya, ketertarikan pada konten. Nilai ketertarikan pada konten terhadap ketertarikan pada konten ini adalah satu. Satu, akar kuadrat satu adalah satu. Nah, kita lihat lagi ketertarikan pada konten terhadap FOMO ini adalah 0,521. Jadi satu ini masih lebih besar kan daripada 0,521. Berarti itu bisa dikatakan valid. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan uji reliabilitas. Kita bisa melihatnya dari konstruk reliability dan validity ini lagi. Nah, untuk melihat reliabilitas ini, kita melihat dari Cronbach alfanya dan juga average varian dan juga itu dari Cronbach alpha dan juga composite reliability-nya. Apakah nilai yang mereka miliki ini dari data statistik ini itu lebih dari 0,7 atau tidak? Itu menurut Hare et al. 2021.
jika nilai yang ada pada data statistik ini lebih dari 0,7 berarti data yang kita miliki itu reliable. Nah, kita lihat di sini data yang kita miliki itu Cronbach alpha dan composite reliability-nya itu adalah 0,923 untuk pembelian impulsif dan seterusnya yang mana nilainya lebih besar daripada 0,7 berarti ini dapat dikatakan bahwa variabel kita itu sudah reliable. Seperti itu. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi setelah ini adalah menguji model fit. Nah, model fit ini kita lakukan ujinya atau analisisnya itu setelah kita mengetahui data kita itu valid dan reliable. Kalau misalnya data kita nggak valid dan nggak reliable, kita nggak bisa melakukan uji model fit ini. Nah, cara lihatnya kita lihat di model fit ini. Kemudian, banyak sekali bisa dilihat dari mana saja. Di sini kita lihat ada banyak sekali. Nah, yang pertama itu kita lihat dari SRMR. SRMR ini dinilai apabila nilai pada data statistik kita punya ini itu lebih kecil daripada 0,10. Nah, kita lihat di sini, punya kita adalah 0,059. Dia lebih kecil daripada 0,10, berarti bisa dikatakan bahwa data ini itu atau penelitian kita itu model fit. Apa sih masuk model fit itu? Model fit itu berarti data yang kita gunakan dengan model yang kita gunakan itu sudah cocok. Seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat dari D spasial LS ini nilainya dengan cara apabila nilai data statistik ini lebih besar atau sama besar dari 0,05 maka itu model fit. Kita lihat di sini nilainya lebih besar ya daripada 0,05. Kemudian D D underscore G-nya juga seperti itu. Apakah nilainya dilihat lebih besar atau sama besar dari 0,05 atau tidak? Di sini kita bisa lihat kalau misalnya nilainya lebih besar ya dari 0,5, berarti dia model fit. Kemudian C-square. Nah, C-square ini kita lihat apakah nilai statistik yang kita dapatkan di sini itu lebih besar dari chi-square tabel. Nah, chi-square tabel ini buat kita mengetahuinya adalah kita lihat nanti ada tabel chi-square tabel itu sudah ada banyak di Google dan lain-lainnya. Lihat saja nanti sendiri ya. Cara menilainya adalah dan kita mencari DF-nya dan juga signifikansinya. Nah, cara melihat DF-nya itu adalah kita menghitung indikator yang ada di penelitian kita ini. Tadi kan X1 kita itu ada 4 indikator. X2 ada 3 indikator, X3 ada 5 indikator, Z ada 4 indikator, dan Y ada 4 indikator. Jumlahnya semua adalah 20 indikator. Dan untuk menghitung DF-nya adalah indikator semuanya itu dikurang 1. Berarti DF kita adalah 19. Nah, cara melihatnya adalah 19 di DF dan juga signifikansinya adalah 0,65. Jadi sudah didapatkan bahwa nilai chi-square tabel kita itu adalah 30,143. Nah, 30,143 ini kan lebih kecil dibandingkan 292,953. Berarti chi-square statistik kita ini lebih besar daripada chi-square tabelnya. Berarti bisa dikatakan data ini model fit kalau misalnya dilihat dari chi-square. Nah, kemudian NFI. NFI ini cara menilainya, kita lihat apakah data dari hasil dari statistik ini itu mendekati angka 1 atau tidak. Di sini kita lihat bahwa hasil penilaiannya, hasil statistiknya adalah 0,860 yang mengartikan ini kan mendekati angka 1 ya, berarti ini bisa dikatakan model fit. Kemudian, untuk menguji model fit lagi itu kita bisa melihat dari Q kuadrat. Caranya adalah kita kembali lagi ke barang ini, kemudian calculate, kemudian PLS predict, start calculation. Maaf ya, kita tunggu agak lama guys. Nah, kemudian kita lihat langsung ke LV prediction summary. Kita lihat langsung kedua prediknya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kedua predik itu hasilnya 0,475 dan 0,294. Apa sih artinya? Nah, kalau misalnya nilai statistiknya ini di atas atau lebih dari 0, maka itu dikatakan kita sudah memiliki prediktif relevance yang bagus. Nah, tapi kita nggak tahu dia itu bagusnya itu kuat, biasa saja, atau lemah gitu kan. Cara melihatnya adalah kalau misalnya nilainya adalah 0,02 berarti dia lemah. Kalau misalnya 0,15 dia moderat dan 0,35 itu artinya dia
kuat. Di sini kita lihat ketertarikan pada konten, nilainya adalah 0,475. Berarti predictive relevance-nya dia adalah kuat karena dia di atas 0,35. Gitu juga dengan pembelian impulsif. Nah, kemudian kita lakukan setelah ini adalah pengujian inner model. Nah, pengujian inner model ini kita bisa lihat lagi ke PLS algoritma tadi. Yang ini kita masuk ke saja ini. Kita lihat dari R square. Dan selanjutnya, terputus, kita akan menguji tadi inner modelnya. Kita lihat dari R square-nya. Nah, R square-nya ini kita lihat apakah tadi kan sudah dikatakan kalau misalnya dia 0,75 berarti dia kuat, kalau misalnya dia 0,50 dia moderat, dan kalau misalnya 0,25 dia itu lemah. Nah, di sini nilai yang kita punya itu adalah 0,48. 4 mendekati 50 kan, berarti dia bisa dikatakan bahwa hubungan antara independen, yaitu kredibilitas konten, relevansi konten, dan FOMO itu terhadap ketertarikan pada konten itu berpengaruh moderat atau tidak kuat, tidak lemah, seperti itu. Hmm. Kemudian kita menganalisis ini uji uji kita menganalisis hipotesis yang kita miliki. Yaitu kita bisa lihat di bootstrapping. Gimana caranya bootstrapping? Kita kembali lagi ke bar yang ini, calculate lagi, bootstrapping, kemudian start calculation. Sabar lagi running. Nah, ini kita lihat pada part koefisiennya bagi ini yang hubungan langsungnya atau pengaruh langsung. Pengaruh langsungnya. Ini kita lihat dari sini. Nah, apa sih ini artinya kalau ada hijau ada merah? Nah, kalau misalnya kita lihat ini dari p-values-nya dan sama statistiknya. Di p-values-nya ini kita lihat bahwa nilai yang merah ini dia tuh lebih besar daripada 0,05. Berarti kalau misalnya nilai p-values lebih besar daripada 0,05 berarti dia tidak signifikan. Tidak berpengaruh signifikan. Nah, kita lihat contohnya yaitu kredibilitas konten terhadap pembelian info. Ini kredibilitas konten terhadap pembelian impulsif, nilai p-values-nya itu adalah 0,355. Di mana nilainya ini itu lebih besar daripada 0,05. Ini berarti menyatakan bahwa H0 dari H0-nya itu diterima dan H4-nya itu ditolak. Berarti dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian kita lihat juga lagi di kredibilitas konten terhadap pembelian impuls terhadap ketertarikan pada konten. Di sini nilai p-values-nya adalah 0,00 di mana dia itu lebih kecil daripada 0,05 berarti dia diartikan memberikan pengaruh yang signifikan berarti H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat pengaruh tidak langsungnya dari specific indirect effects. Nah, di sini. Nah, ini p-values-nya kan merah semua nih, karena dia tidak ada yang lebih kecil daripada 0,05. Gimana analisisnya? Berarti kita ambil yang kredibilitas konten ini. Berarti hubungan antara kredibilitas konten dan pembelian impulsif yang dimediasi oleh ketertarikan pada konten ini tidak berpengaruh signifikan. Karena kita lihat si values-nya ini lebih besar daripada 0,05. Berarti H0-nya ditolak dan H8-nya itu diterima. H0-nya diterima dan H8-nya itu ditolak. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tentang uji mediasi atau analisis mediasi yang ada pada penelitian ini? Dari kita lihat tadi, yang pertama itu hubungan antara independen terhadap mediasi itu semuanya berpengaruh signifikan. Dari kredibilitas konten, FOMO, dan relevansi konten terhadap ketertarikan pada konten itu semua berpengaruh signifikan. Dan yang kedua, dari mediasi sendiri kepada dependen, yaitu dari ketertarikan pada konten kepada pembelian impulsif, itu berpengaruh signifikan juga. Tetapi
Hubungan antara FOMO, kredibilitas konten, dan relevansi konten terhadap pembelian impulsif yang dimediasi oleh ketertarikan pada konten itu tidak berpengaruh signifikan. Ini mengartikan bahwa mediasi yang ada pada penelitian kita ini merupakan indirect only mediation, yaitu mediasi yang tidak langsung seperti itu. Terima kasih, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, tutorkan, dan lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.